Sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, senang sekali berjumpa dengan para sahabat semuanya, khususnya di akhir pekan ini. Semoga kita semua sehat selalu dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Mari teruslah melangkah, khususnya pada hari ini. Sabda hidup menyapa hati kita semua yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Pada suatu hari, Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Para sahabat yang terkasih, kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kita satu hati berdoa, semoga kita bisa keluar dari situasi seperti ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, banyak gereja-gereja yang melakukan ibadat online atau misa online melalui media sosial. Nah, dalam situasi ibadat atau misa seperti ini, itu tidak sedikit juga umat bertanya, gimana kita berikan persembahan atau kolekte kepada Tuhan? Lalu karena melalui WA atau melalui Facebook bahkan, saya sering menjawabnya demikian. Saya mengambil teks surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 9 ayat 7. Bunyinya demikian: "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Para sahabat yang terkasih, hidup ini adalah persembahan. Pemberian persembahan dalam bentuk apa saja mestinya dilakukan dengan penuh sukacita. Dengan demikian, dalam situasi apapun, bukan nilai persembahannya atau bagaimana saya memberinya, tetapi lakukan itu dengan penuh sukacita sebagai ucapan syukur atas kasih Tuhan, berkat-berkatnya, atau juga perjalanan hidup kita selama ini. Yakin dan percaya, bagi kita yang punya iman,
kita melihat ke atas, bersyukur karena Tuhan begitu baik terhadap kita. Berkat kesehatan, berkat keluarga, berkat hidup bersama dalam komunitas atau dalam gereja, atau berkat-berkat yang lain. Inilah yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Karena itu kita berikan kembali kepada Tuhan dengan cuma-cuma, tetapi bukan dengan hati yang bersungut-sungut, tetapi dengan penuh sukacita. Inilah bagaimana kita sebagai orang yang beriman percaya bahwa hidup ini adalah sebuah persembahan. Karena itu bagaimana dalam kisah Injil hari ini, wah, Yesus melihat orang banyak itu memasukkan persembahan di peti persembahan. Wah, orang kaya masuknya banyak di situ. Lalu mata Tuhan tertuju kepada seorang janda miskin. Pelan-pelan dia masuk ke dalam dan ambil 2 peser uangnya atau 1 duit menurut kata kitab suci. Dia memberikan itu dari kekurangannya, dan setelah itu tidak ada lagi padanya. Wah, ini yang menarik, yang beda dengan yang lain. Nah, sebelumnya kita melihat 2 peser itu dalam mata uang. Waktu itu mereka menggunakan mata uang ya perak dari logam. 1 peser itu uangnya itu mata uang Alexander Janus. Dan bagaimana 1 peser ini 1/8 dari mata uang itu. Dengan demikian kalau kita hitung dengan uang rupiah sekarang, ya 1 peser itu sekitar 1.300. 2 peser berarti 3.600, kurang lebih seperti itu. Tetapi bagaimana yang lebih dahsyatnya itu ketika janda ini masuk. Wah, memberi persembahannya. Dan tidak ada lagi padanya. Dia sudah beri habis di peti persembahan. Inilah yang dilihat oleh Yesus sebagai yang beda. Kalau kita renungkan, apa yang disebut pemberian dari kekurangan, itu bukan karena kelebihan. Sungguh-sungguh dia tidak punya apa lagi. Kita renungkan, kita datang ke dunia ini tidak punya apa-apa. Tuhan berikan begitu banyak berkat dalam hidup kita. Dan bagaimana hati yang bersyukur ketika kita memberi dari kekurangan dengan penuh sukacita, maka itu menjadi sebuah persembahan yang hidup untuk Tuhan dan untuk sesama. Dari kisah persembahan janda miskin ini, sebetulnya ada 3 poin penting di situ. Poin yang pertama, Tuhan melihat kita dengan mata yang berbeda. Kita menggunakan mata manusia melihat apa yang dibuat oleh orang lain. Tetapi Tuhan melihat dengan mata kasih. Yang diberikan itu beda kok dengan yang lain. Makanya cara Tuhan melihat juga itu beda dengan cara yang lain. Karena itu terberkatilah janda miskin ini di hadapan Tuhan. Dia mempunyai berkat yang sangat istimewa. Lalu yang kedua, ketika kita merenungkan bagaimana dia memberi dari kekurangannya. Sebetulnya Tuhan tidak membutuhkan persembahan kita. Karena sebagaimana kitab suci mengatakan, dia sempurna. Dia menciptakan langit dan bumi. Tetapi hati yang bersyukur sebagai ungkapan iman kita atas berkat atau kasih yang Tuhan berikan. Karena itu bagian yang kedua ini sebetulnya bagaimana dari kekurangannya ini, dia memberinya secara berlebihan. Itu berarti dia memberikan semuanya untuk Tuhan dan sesama. Dan bagian yang ketiga, ketika dia memberi, dia melakukannya dengan iman. Kalau tanpa iman, itu tidak mungkin dia berikan itu untuk Tuhan. Yakin dan percaya ketika dia mempunyai iman, hati yang bersyukur dia memberi, maka berkat Tuhan dilimpahkan kepada dia. Nah, sekarang saya dan para sahabat diundang. Mari kita memberi bukan untuk kemuliaan diri kita, apalagi untuk dilihat oleh mata manusia. Biarlah mata Tuhan melihat pemberian ketulusan hati kita
di hadapan kasih-Nya yang begitu besar. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang